Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polos jujur aku 2-3 minggu terakhir ini sakit banget, suaraku bindeng, jadi mohon dipahami kalau misalnya di video ini suaraku agak kurang nyaman didengarkan, tapi sebisa mungkin tak ucapkan dan tak lafalkan sebaik mungkin. Langsung kita mulai. Nah, di video kali ini aku mau membahas satu kasus berantai yang dilakukan oleh seorang perempuan kelahiran tahun 2005. Yang lebih menyeramkan, identitas ataupun foto cewek ini udah nyebar di internet, padahal sebenarnya jaksa dan kepolisian Korea masih belum memutuskan untuk membuka identitas orang ini. By the way, video ini tak rekam pada tanggal 5 Maret tahun 2026 dan saat ini masih belum. Jadi kalau misalnya udah terbuka, nanti di video ini mungkin nggak tak blur. Meskipun identitas pelaku masih belum dibuka, kepolisian sebenarnya sudah menyatakan bahwa pelaku kejadian kali ini merupakan seorang yang sudah dipastikan melalui tes dan juga observasi yang dilakukan oleh para ahli. Jadi kasus ini singkatnya ada cewek bagi minuman ke cowok-cowok dan cowok-cowok yang minum ini pada meninggal. Apa kejadiannya? Langsung tak bahas lebih mendetail. Nah, jadi awal mula kejadiannya ini terjadi pada tanggal 28 Januari tahun 2026. Tepatnya pada pukul 21:24 menit. Si pelaku alias si cewek, jadi di video kali ini cewek bakal tak panggil sebagai si cewek, si pelaku ataupun si terdakwa. Soalnya cuman satunya perempuan di cerita kali ini. Jadi setiap kali aku bilang perempuan atau pelaku ataupun si terdakwa, ya orang ini. Oke. Nah, si perempuan ini bertemu dengan seorang laki-laki berusia sekitar 27 hingga 29 tahunan. Kita nggak tahu pastinya berapa. Dan mereka berdua ini janjian untuk pergi ke sebuah motel alias ke sebuah penginapan. Satu hal yang perlu aku sampaikan, kejadian yang aku sampaikan ini merupakan kejadian yang beneran terjadi di Korea, di kota Seoul, lebih tepatnya di daerah Gangbuk, Suyudong. Ini lumayan deket sama rumahku yang sebelumnya. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui, cowok yang lagi jalan bareng sama si pelaku ini merupakan seseorang yang baru kenal sama si cewek. Yang mereka itu sebatas kenal dari IG, follow-followan, saling like-likean, terus habis itu mulai DM, terus janjian untuk ketemu. Meskipun kita nggak tahu tepatnya apa yang mau mereka lakukan dan janjiannya kayak apa, tapi yang pasti mereka berdua udah setuju untuk pergi ke penginapan, untuk makan dan juga minum bersama. Nah, setelah itu, lebih tepatnya beberapa jam setelah itu, si pelaku keluar dari kamar dan meninggalkan cowok ini sendiri di kamar. Nah, setelah si cewek ini keluar dari kamar, si cewek ini juga mengirimkan SMS ke cowok itu. Pesannya apa? Si cewek tulis kayak gini. Kamu kayaknya terlalu mabuk deh. Kamu ini tidur terus. Ya wis, aku tak pulang dulu ya. Jadi si cewek ini mengirimkan satu pesan ke cowok yang ada di kamar itu. Seolah-olah kayak si cowok ini tertidur dan gak bangun-bangun. Dan setelah itu, si cewek ini pulang ke rumahnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, seperti yang bisa kita bayangkan, pada tanggal 29 Januari tahun 2026 pukul 14.00, karena itu merupakan jam-jamnya check-in ya, tetapi ada satu kamar yang seharusnya check-out gak check-out. Akhirnya karyawan yang bekerja di situ pergi ngecek ke kamar dan menemukan seorang laki-laki yang merupakan tamu di motel itu yang sudah meninggal di kamar. Petugas motel langsung menghubungi polisi sehingga polisi segera datang dan setelah diperiksa memang betul laki-laki yang ada di penginapan itu sudah meninggal dan benar tidak bisa diselamatkan. Dan kalau dipikir sebenarnya kasus ini merupakan kasus yang sangat mudah dipecahkan karena kejadiannya di kota Seoul udah gitu di motel yang berarti penuh dengan CCTV. Jadi meskipun kita nggak tahu pelaku tepatnya, paling tidak kita bisa nge-track apa gerak-gerik terakhir dari orang ini. Dan seperti yang aku sampaikan tadi, kepolisian jadi tahu kalau cowok ini check-in bareng sama si cewek ke penginapan ini di malam hari. Tapi tentunya ngecek CCTV kan ya bukan 1 hari 2 hari. Mereka harus cari tahu dulu identitas si korban. Setelah tahu identitas, mereka mulai mengumpulkan CCTV dan mulai ngecek. Sehingga 5 hari setelah kejadian, tepatnya tanggal 2 Februari tahun 2026, polisi meminta si cewek itu, yaitu si pelaku, untuk datang ke kantor polisi untuk diperiksa. Karena polisi tahu satu-satunya orang terakhir yang masuk ke tempat penginapan kamu, jadi kamu harus kita periksa gitu. Masalahnya si cewek ataupun si pelaku ataupun si terdakwa ini, dia itu diminta datang ke kepolisian tanggal 2, dia bilang ke kantor polisi, saya lagi ada acara, bisa nggak kalau saya ke kantor polisinya tanggal 9 Februari tahun 2026? Kira-kira polisi ngizinkan nggak, Rek? Kalau misalnya kamu polisinya, kok izinkan nggak? Anehnya, polisi mengizinkan. Jujur ini nggak masuk akal. Kadang kita salah belok ditilang. Ini ada hubungannya sama sebuah kasus kematian. Kepolisian mengizinkan orang yang paling diduga sebagai terdakwa untuk mengundur tanggal pemeriksaan. Jujur agak tidak masuk akal ya toh. Nah, tapi kepolisian juga memiliki jawaban atas keributan ini. Nah, kalau kepolisian bilangnya kayak gini. Si terdakwa bilang kalau dirinya itu tidak melakukan
dan kami dari pihak kepolisian juga merasa kami perlu mencari bukti konkret lebih banyak lagi sehingga kami menerima penjadwalan ulang yang diminta oleh si cewek ini. Jadi kepolisian ngerasa memang betul si cewek ini mencurigakan, tapi loh kalau dipikir-pikir kita ya belum punya bukti pasti yang bisa bilang kalau si cewek ini pelakunya. Sehingga ya wis lah kita izinkan waktu 1 minggu. Masalahnya tanggal yang tadi diminta oleh si pelaku kan tanggal 9 Februari tahun 2026 ya toh. Ternyata si cewek ini alias si pelaku atau si terdakwa ini di hari itu bukannya datang ke kantor kepolisian, malahan dia bertemu dengan seorang laki-laki lain lagi pada pukul 20.40. Dan lagi-lagi mereka berdua pergi ke motel, lalu sesampainya di motel, mereka memesan makanan pesan antar dan juga mulai meminum minuman alkohol yang mereka bawa dari luar. Yang menarik, beberapa saat setelah itu ada delivery yang datang lagi. Jadi udah ada makanan datang dan beberapa saat setelah itu ada lagi delivery lagi. Kali ini delivery yang datang merupakan ayam goreng, tapi total pesanannya itu mencapai 130.000 Korea won alias sekitar 1,5 juta rupiah. Dan pesan antar 1,5 juta rupiah ayam goreng ini kayak bisa dibilang mungkin ayam 5-6 ekor. Ini nggak mungkin bisa dihabiskan 2 orang. Kita juga nggak tahu kenapa ini dipesan. Tapi beberapa saat setelah itu pokoknya ada ayam goreng sebanyak ini yang diantar ke motel itu. By the way, biasanya 1 ekor ayam waktu kita pesan ayam goreng di Korea itu sekitar 15.000 yang murah. Yang agak mahal mungkin sekitar 25.000 Korea won. Jadi 130.000 itu bener nggak masuk akal. Nah, setelah pesan antar datang, tepatnya 2 jam setelah mereka check in, cewek yang tadi masuk bareng sama si cowok itu keluar duluan dari kamar motel membawa semua pesanan ayam goreng yang tadi nilainya mencapai 130.000 Korea won. Setelah itu si cewek itu keluar terkesan kayak dia ini tergesa-gesa langsung naik taksi dan pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya tanggal 10 Februari tahun 2026 tentunya petugas motel yang nungguin tamunya untuk check out nggak check out sehingga pergi ke kamarnya dan di situ petugasnya mendapati cowok yang udah meninggal di kamar itu. Jadi lagi-lagi polisi datang, tim medis datang, sama dengan kejadian yang pertama. Kali ini korbannya juga tidak berhasil diselamatkan. Nah, ini yang paling disayangkan karena setelah kejadian pertama, bisa dibilang kejadian kedua itu bisa dicegah, tapi karena kepolisian bisa dibilang masih mikir, tidak membuat keputusan yang begitu tegas, mengakibatkan adanya korban kedua yang juga harus meninggal. Sekarang, mari kita bahas ini cewek alias si pelaku ini siapa dan apa aja informasi lain yang perlu kita ketahui untuk memahami kejadian kali ini. Si pelaku kali ini, seperti yang udah aku sampaikan di awal video, merupakan cewek bermarga Kim. Dia ini kelahiran di tahun 2005 dan setelah melakukan tes di bawah naungan kepolisian, dia ini dinyatakan seorang dan tes yang digunakan merupakan tes PCL strip R. Tentunya kita juga pengen tahu sebenarnya dia ini orang yang kayak gimana. Berdasarkan teman-teman seangkatannya yang di SMA, si pelaku ini dari zaman SMA dia itu suka mencuri barang-barang temennya. Bahkan ada satu hari temennya itu kehilangan AirPods. Nah setelah kehilangan temannya kan ya tentu curiga sama si cewek ini, tapi kita nggak bisa nuduh ya toh. Nah si cewek ini mulai nge-search di online ada nggak orang yang mencuri barangnya dan menjual gitu. Nah setelah dicari-cari temannya kehilangan AirPods ini menemukan satu postingan yang bilang kalau mereka menjual AirPods. Dan terkesan AirPods-nya itu sama persis dengan miliknya. Sehingga dia memutuskan untuk menghubungi orang yang mengupload postingan itu dengan tujuan kayak aku tak beli gitu. Tapi karena dia curiga, dia juga bilang ke guru sekolahnya untuk mendampingi semua proses ini. Dan nantinya waktu mereka ketemuan, ternyata betul yang menjual AirPods ini merupakan temennya. Dan untungnya karena ini didampingi sama guru sekolahnya, akhirnya si pelaku ini ketahuan mencuri dan setelah itu dia dikeluarkan dari SMA dan dikabarkan setelah dia dikeluarkan dari SMA dia itu ngeblok semua teman-teman SMA-nya dan juga bisa dibilang semuanya udah nggak kontak lagi sama si cewek ini. Jadi pelakunya merupakan cewek muda yang memang dari masa-masa pelajar itu udah gak benar. Nah sekarang bagaimana bisa cewek ini dua cowok muda dan apa yang dia lakukan? Nah cewek ini ternyata cara itu sangat simpel, yaitu mencampurkan obat ke minuman yang disuguhkan kepada cowok-cowok yang mereka ajak ke motel. Jadi cewek ini sebenarnya udah mendapatkan obat
dari dokter tentunya obat yang membutuhkan resep gitu. Dan obat yang dia dapatkan merupakan benzodiazepin. Nah, ini merupakan obat yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki gangguan psikolog. Dan salah satu fungsi dari obat ini adalah menenangkan badan kita biar kita bisa tidur. Tapi obat ini sangat bahaya ketika dicampur bersama dengan alkohol. Nah, sekarang sebelum kita membahas bilang kalau si cewek ini atau bukan, pasti ada yang bilang, "Loh mas, tapi kan bisa jadi mungkin si cewek ini nggak tahu kalau obat ini nggak boleh dicampur sama alkohol." Untuk ini, polisi sudah memastikan bahwa si pelaku tahu kalau obatnya ini tidak boleh dicampur sama alkohol, karena si cewek ini pernah tanya ke AI, kita nggak tahu apakah itu Gemini, apakah itu Grok, ataupun ChatGPT, kita nggak tahu tanyanya AI kemana, tapi dia pernah tanya ke AI, obat ini dicampur sama alkohol ataupun dikonsumsi bareng alkohol aman nggak? Dan di situ dijawab kalau ini tidak boleh dan berbahaya. Dan dia udah tahu kalau obatnya ini tidak boleh dikonsumsi bersama dengan alkohol. Tapi si cewek ini juga manusia kayak kita. Dia pun nggak bakal berani langsung orang itu. Dan sebenarnya dua kejadian yang aku ceritakan itu tadi adalah kejadian pembunuhan. Tapi sebenarnya sebelum dia melakukan pembunuhan, si cewek ini sudah melakukan eksperimen dengan caranya sendiri. Dan ini juga dilakukan kepada cowok-cowok lain. Mulai medeni ini ya. Di tahun 2025, di tahun lalu. Tepatnya pada tanggal 25 Oktober tahun 2025. Di salah satu restoran yang ada di Seoul, terjadilah sebuah kejadian. Ada satu cowok yang habis minum white wine. Dia itu benar-benar tergeletak pingsan. Tentunya si cowok ini minum white wine bareng sama si cewek ataupun si terdakwa ataupun si pelaku itu tadi. Tapi untungnya karena kejadiannya ini di restoran dan juga banyak orang, sehingga orang-orang langsung memanggil tim medis dan tim medis datang, dan untungnya cowok ini berhasil diselamatkan. Dan kalau berdasarkan tim medis yang datang ke tempat itu, pasien terlihat masih bisa memberi respon, tapi pupilnya itu katanya udah membesar dan cara bicaranya itu agak belepotan. Jadi nggak tahu apa yang terjadi, tapi terkesan dia itu tidak bisa berfungsi sepenuhnya. Tapi untungnya tidak meninggal. Oke, ini eksperimen pertama. Tapi pada waktu itu ini cuma dipandang sebagai insiden, entah mungkin salah masak atau gimana. Tapi sebenarnya ini merupakan insiden pertama. Dan insiden kedua ataupun eksperimen kedua yang dilakukan oleh si cewek ini terjadi pada tanggal 14 Desember tahun 2025. Kali ini lagi-lagi cewek ini pergi dengan seorang laki-laki. Ini by the way semua cowoknya itu beda ya. Bisa dibilang cowok A, B, C, D, E gitu, beda semua. Nah, kali ini cowok yang diajak pergi merupakan pacarnya, dan mereka ini baru pacaran sekitar 1 bulanan. Dan hari itu mereka itu janjian untuk pergi ke salah satu kafe yang ada di kota Namyangju. Namyangju ini nggak terlalu jauh dari Seoul, bisa dibilang kalau Jakarta mungkin Tangerang, kesannya agak kayak gitu, jauh-jauh tapi nggak terlalu jauh. Dan di hari itu, di tanggal yang tadi aku bilang itu, si cewek sama pacarnya itu berantem. Mereka berantem, wis cekcok. Gak lama setelah itu si cewek bilang kayak gini, alias si pelaku, "Ya udah yang, kita stop berantemnya, kan habis gini kamu harus nyetir dari Seoul sampai Namyangju. Ini loh, aku udah belikan minuman buat kamu minum dulu." Minuman yang disuguhkan sama si cewek ini adalah minuman model-model iku loh, model-model energy drink yang di botol kaca, kayak kerating deng yang di botol kaca ngerti toh. Nah, dia ngasih minuman kayak gini yang udah dicampur sama obatnya itu tadi. Pacarnya untungnya setelah minum ini dia nyetir nyampe di kafe yang ada di Namyangju, dan di situ mereka sempat ngafe, tapi sekitar 20 menit setelah mereka nyampe, setelah menikmati kafenya, si cowok ini lagi-lagi pingsan di kafe itu. Untungnya karena kali ini juga terjadi di kafe, ada orang yang langsung manggil tim ambulans, lalu ambulans datang dan cowok ini langsung dipindahkan ke rumah sakit. Dan untungnya 2 hari setelah diobati, cowok ini sehat total. Yang menarik karena cowok ini curiga kalau dia ini diobat sama si pacarnya. Dia itu sempat tanya ke pacarnya, "Kamu ngasih obat apa ke aku?" Tapi waktu itu si pelaku ini nggak bilang apa-apa, dan ini yang membuat mereka berdua putus. Dan kalau kita pikir ada kejadian-kejadian kayak gini kan sebenarnya merupakan kejadian yang tidak umum ya toh. Dan tentunya diakibatkan 2 kali eksperimen sebelum pembunuhan ini, sebenarnya polisi udah pernah mencatat nama si cewek ini. Jadi bisa dibilang polisi itu udah pernah menerima laporan kalau ada cewek kayak gini yang setiap kali keluar sama cowoknya itu pingsan dan harus diselamatkan sama tim medis. Sebenarnya udah ada. Jadi sebelum
Pertama, si cewek ini bisa dibilang pastinya udah ada catatan khusus di sistem kepolisian. Tapi ini bukan eksperimen terakhir ya. Bahkan di pertengahan bulan Januari di tahun 2026, lagi-lagi si cewek ini ketemu sama cowok dan kali ini dia pingsan lagi. Dan yang menarik, yang kali ini cowoknya itu pingsan dan saat dia terbangun, dia itu ngelihat badannya itu udah mengeluarkan semua cairan yang ada di dalam tubuhnya kayak kotoran, kencing. Nah, itu udah keluar semua dan karena ini aneh, dia langsung melaporkan hal ini kepada kepolisian dan untungnya berhasil diselamatkan. Jadi sebenarnya sebelum dua pembunuhan ataupun pembunuhan pertama, cewek ini udah belak-belakan melakukan eksperimen yang tidak masuk akal dan hal-hal ini sebenarnya udah masuk laporannya ke kepolisian. Tapi kepolisian, yuslah lanjut. Nah, tapi meskipun udah ada 5 cowok yang bisa dibilang dijadikan target dan udah pernah diserang, sebenarnya sempat ada satu cowok lain lagi yang udah pernah bisa dibilang jalan-jalan sama cewek ini sebanyak 2 kali, tapi nggak pernah diserang sama cewek ini. Dan setelah kejadian ini rame, cowok ini akhirnya diinterview sama salah satu dokumenter TV Korea. Dan di situ ini yang disampaikan sama cowok itu. Kalau berdasarkan cowok itu, si cewek alias si pelaku ini merupakan orang yang sangat tidak mau rugi. Jadi giliran jalan-jalan mereka udah janjian ketemu. Jadi mereka pun kenalnya melalui Instagram gitu. Nah mereka janjian ketemu. Saat ketemu si cewek itu dengan PD-nya bilang, aku punya duit cuma 8.000 loh, tapi aku mau ke bar. Untungnya si cowok rela bayarin. Setelah bayarin, si cowok bilang, tapi nanti uangnya ditransfer ya, kan setengahnya kamu. Si cewek langsung ngerasa nggak terima dan pembicaraannya itu langsung jadi nggak nyaman. Tapi untungnya si cowok itu nggak berusaha untuk minta dibayar sehingga dia itu terkesan tidak diserang. Dan satu hal lagi yang disampaikan sama cowok itu adalah saat mereka bisa dibilang kayak jalan-jalan, mereka itu sempat mampir ke supermarket dan di situ si cewek ini beli Sukchi Hesoje. Nah ini apa? Ini merupakan minuman anti hangover. Jadi kalau polo-polo minum banyak alkohol, besoknya kan kayak mual-mual, nggak nyaman ya toh. Nah di Korea itu ada minuman sebelum kamu minum alkohol, minum ini biar besoknya itu nggak terlalu mual-mual, nggak terlalu capek, nggak terlalu sakit gitu. Nah kenapa ada minuman kayak gini? Karena kadang di Korea kalau misalnya kamu kerja di kantor, diajak minum sama bos atau gimana, mau nggak mau minum ya toh. Tapi biar besoknya nggak kecapean, biasanya orang-orang minum ini gitu. Masalahnya waktu cewek ini jalan-jalan sama si cowok yang udah pernah jalan-jalan 2 kali ini, mereka berdua ini pergi ke supermarket dan hari itu si cewek beli Sukchi Hesoje sebanyak 14 botol. Lebih tepatnya senilai 35.000 Korea won dan biasanya ada promo 1+1. Jadi 35.000 Korea won itu diperkirakan bisa beli 14 botol. Tapi kalau enggak ya mungkin 7 botolan. Dan nantinya ini yang digunakan untuk cowok-cowok lain. Jadi minuman Sukchi Hesoje ini dicampuri obat yang udah dia siapkan dan setelah itu ini diberikan kepada cowok-cowok yang minum bareng sama dia. Biar besok kamu nggak capek ini loh minum. Dan ketika diminum karena alkohol udah di dalam, obatnya masuk, cowoknya berakhir meninggal. Dan satu hal lagi yang dia sampaikan ini, saya udah jalan-jalan 2 kali sama cewek itu, tapi kalau dipikir-pikir, satu alasan pasti yang buat saya yakin saya nggak dibunuh ataupun ditarget itu karena saya nggak minum alkohol. Kalau misalnya saya minum alkohol, mungkin saya juga udah jadi target. Kalau nggak, mungkin si cowok ini ya cuman digunakan sebatas untuk membeli Sukchi Hesoje alias minuman yang pingin dia gunakan sebagai senjata untuk membunuh orang-orang lain. Yang ini kita nggak tahu pastinya, tapi kalau berdasarkan cowok ini, si cewek ini sangat-sangat psikolog juga karena nggak pernah mau rugi dan cara bicaranya pun cukup tidak nyaman. Dan yang menarik, ketika si cewek ini udah melakukan banyak 2 kali dan kepolisian gebrek rumahnya, di dalam rumahnya ditemukan cukup banyak Sukchi Hesoje dan setelah dianalisa ternyata si cewek ini sangat aktif di Instagram. Kalau misalnya ada cowok nge-like postingannya itu langsung di follow. Nah setelah di follow langsung DM-an, diajak ketemuannya di motel. Dan ini yang selalu dilakukan setelah minum-minum, dikasih minuman Sukchi Hesoje bilangnya biar besoknya nggak kecapean, padahal isinya merupakan obat yang sangat berbahaya. Dan bahkan setelah diperiksa lebih lanjut oleh kepolisian, tiap kali ini cewek ngajak ketemuan cowok, satu pertanyaan yang selalu ditanyain oleh cewek ini adalah, Opa kuat minum berapa banyak? Opa kuat minum berapa botol? Entah kenapa cewek ini memilih cowok-cowok yang mau minum minuman alkohol.
By the way, kembali lagi ke cowok terakhir yang tadi belikan hangover sebanyak 14 botol, dia pun bilang dia merasa bersalah, andaikan aku waktu itu nggak membelikan 14 botol, apa mungkin korbannya itu berkurang. Entah nggak ada yang meninggal, ataupun yang meninggal mungkin cuma satu orang. Ini membuat dia itu secara mental merasa cukup bersalah. Padahal dianya sih nggak bersalah, tapi ceweknya menggunakan kesempatan itu dan menggunakan apa yang dia terima sebagai senjata untuk menyakiti orang lain. Dan yang menarik, ketika dia diperiksa di kepolisian bilang, kamu ya ini berencana ya? Si cewek bilang, enggak, ini sama sekali enggak berencana, ini kebetulan aja kejadiannya. Padahal mana ada orang nyampurkan minuman di anti hangover lalu diberikan kepada orang yang udah minum alkohol. Padahal kamu tahu kalau obat ini sangat berbahaya ketika dicampur sama alkohol. Ya toh, tentunya ini merupakan pembunuhan berencana ya toh. Dan tentunya ini menyakiti cukup banyak hati orang-orang di Korea karena andaikan polisi geraknya lebih tegas. Andaikan setelah polisi mendapatkan 2 laporan pertama sebelum terjadi pembunuhan, mungkin korbannya nggak ada. Kalau nggak, andaikan setelah korban pertama langsung ditangkap, mungkin tidak ada korban kedua. Yang bikin orang-orang lebih ngeri lagi, tadi kan aku bilang ya toh, si cewek ini setelah seseorang, dia itu pesan ayam goreng senilai 130 ribuan menggunakan kartu korban, bayangkan. Pesannya pakai kartu korban, udah gitu ayam goreng sebanyak ini dibawa pulang. Untuk apa? Aku juga gak ngerti. Untuk apanya gak ngerti, kenapa dia berbuat kayak gitu pun juga gak ngerti. Oke, kasus kali ini sampai di sini. Sebenarnya kasus ini merupakan kasus yang menurutku merupakan peringatan yang sangat besar buat para cowok-cowok. Kamu ketemu cewek, mungkin mau one night stand atau apa, itu kebebasan kamu. Tapi jangan mengira karena kamu cowok, kamu lebih kuat, kamu bisa melindungi diri kamu sendiri. Zaman sekarang, kita nggak tahu bagaimana kita bisa diserang. Jadi alangkah baiknya, kalau kamu hangout sama orang-orang baru, diperiksa dulu apakah orang ini aman. Kalau nggak, hangoutnya di tempat-tempat yang terbuka dan banyak orang. Kayak di kafe, restoran, ya, dan kayak korban pertama kedua pun mereka nggak meninggal karena mereka berada di tempat yang banyak orangnya dan berhasil diselamatkan karena banyak orang menyaksikan kejadian itu. Oh yo, aku lupa bilang. Sebenarnya yang lebih menyeramkan, cewek ini di eksperimen pertama, kedua, ketiga dia itu menggunakan obat mungkin sekitar 1 gram ya. Andaikan aja 1 gram. Setelah dia tahu 1 gram ini nggak ampuh, saat dia melakukan diduga dia itu menggunakan obat yang jumlahnya lebih dari 2 kali lipat dibandingkan eksperimen 1, 2, 3-nya. Jadi 3 cowok pertama ini bisa dibilang benar-benar menjadi kelinci percobaan dan yang berikutnya benar-benar menjadi korban yang meninggal tanpa alasan yang jelas. Oke, Pol-Polo, video kali ini sampai di sini dan aku ngerti udah banyak Pol-Polo yang ngetek aku untuk kasus ini. Sorry baru tak bahas, jujur aku lagi sakit banget, hidungku gak nyaman banget. Oke, sekali lagi makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.